Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Triyono Widi Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 1903047. Nah, di sini kita akan membuat vlog tentang wawancara pekerjaan. Dan di sini juga saya sudah menentukan target yang akan saya wawancara nantinya. Langsung saja tanpa basa-basi kita ke narasumber kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sedang dengan narasumber saya untuk diwawancara, yaitu dengan Ada Pak dan juga ada anaknya ya. Anaknya siapa? Siapa namanya? Adek? Namanya De Azam. Nah, di sini saya akan mewawancarai tentang pekerjaan dari Ada ya, untuk memenuhi tugas perkuliahan dari Bapak dan Ibu dosen. Nah, Ada Pak, kalau boleh tahu pekerjaannya apa sih? Kalau pekerjaan sih sekarang dokter ya, jadi banyak gitu. Tapi sebagai OPPK. OPPK tuh pekerjaannya seperti apa? Kalau OPPK itu biasanya lebih ke penyelesaian kredit. Jadi kalau misalkan ada nasabah-nasabah yang bermasalah seperti yang nunggak atau intinya sih nunggak kalau dibilang. Jadi itu kita yang turun. Oh, kalau sepemahaman saya kalau seperti itu kayak debt collector ya, tapi ini mah sesuai. Kalau debt collector biasanya lebih contohnya ke penagihan aja Ya. cuman kalau kita lebih contohnya untuk penyelesaian. Jadi penyelesaian itu ada yang misalnya kita ada kaitan sama masalah hukum, ada sama balai lelang pun ada. Jadi nggak mesti kita cuma apa istilahnya Uang aja gitu. ya nggak uang aja. Jadi kan di perbankan pun ada yang disebut jaminan itu biasanya berupa jasa ataupun rumah. Jadi menagihnya itu sesuai yang sudah Iya, disepakati sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada nanti misalkan contohnya ada nasabah pinjam uang bermasalah, dia menjaminkan dengan bunga. Nah, kalau misalkan itu masih debt collector hanya sebatas cuma lagi aja. Yang penting uang ada. Ya, ada barang-barang yang mau diambil di rumah juga karena sudah bisa kayak gitu. Cuman kalau di kita, kalau PPK itu fungsinya bagaimana caranya penyelesaian itu maksudnya apakah itu nanti dijual secara jamin secara sukarela ataupun memang nanti jadi lewat lelang ataupun memang kan kadang-kadang suka yang bermasalah kita lewat jalur pengadilan begitu sih. Jadi pasti lewat hukum ya, nggak asal paksa ambil gitu lah. Nah, kan kita tuh sekarang sedang di masa pandemi ini ya. Yang saya tahu pekerjaan-pekerjaan tuh banyak yang berubah. Untuk bengkel ini sendiri, di pekerjaan bengkel ini ada perubahannya nggak saat COVID ini? Kalau pekerjaan secara pribadi sih enggak, cuman mungkin yang efeknya itu debitur sih. Efeknya kan karena memang kita lebih pengolahannya debitur yang punya usaha Ya. Nah, selain COVID ini dampaknya sangat signifikan buat pendapatan mereka ataupun dari segi usaha atau PKM segala macam yang harus mereka kirim barang keluar kota ke Jakarta selama PKM ini sudah nggak bisa kemana-mana. Jadi paling kerjaannya hanya sebatas lewat online, ya terbatas jadi. Nih kan ada di bagian kredit ya. Iya. Nah, sekarang kita tahu nih di COVID ini tuh para pekerja tuh banyak yang di PHK, omset usaha turun. Nah, misalnya ada yang minjam uang, tapi karena COVID ini apakah ada keringanan atau tidak? Ada, masih ada. Kenapa? Kalau misalkan kan kita lihat gini, di sini ada debitur yang masih memberikan kredit bayar lah. Terus kalau misalkan dari sisi kemampuan yang misalkan contoh, ya angsuran harusnya bisa 1 juta. Kita selama COVID ini dia turun drastis, misalnya untuk mungkin makan ataupun mungkin isi ikan pun sekitar ya 10%-nya malah kurang lah. Nah, di sini kita ada istilahnya namanya restra. Kalau di restra itu istilahnya
selama masa pandemi ini, selama masih ada, kan kita acuannya dari BI ini, kalau dari BI ada bahwa restrap ini bisa diperpanjang atau enggak, nah kita itu kurang aja. Kalau misalkan dari debiturnya ada yang kadang-kadang apa ya, kalau misalkan untuk pengajuannya restrap itu kan harus ada pengajuan dulu dari debiturnya ya. Kadang-kadang debiturnya pun enggak, kalau misalkan di restrap jangka waktunya makin panjang, ada yang kayak seperti itu. Cuman kalau misalkan jangka panjang di restrap amannya buat mereka, kan kalau namanya kayak perbankan terus kayak leasing pasti larinya ke BI checking ya. Kalau misalkan pembayarannya terlambatan pasti BI checking jelek, untuk kedepannya untuk pengajuan lagi malah susah, bakal susah turun ya setujunya. Kita menyiasatinya pakai program restrap. Jadi istilahnya kalau misalkan kemampuannya yang bersangkutan hanya 200, ya syukur bisa lebih, misalkan 200, selama itu bayarnya tepat waktu, BI checking pun aman, jadi nggak mau ada masalah. Untuk kedepannya nanti begitu udah normal mau pengajuan lagi, kita nggak ada masalah soal masalah BI checking. Oh, jadi sekarang tuh karena ada COVID ini kita melakukan BI checking dulu ya, supaya kemampuan orang itu tuh bisa bayar atau tidak. Jadi bakal ada limitnya mungkin seperti itu ya. Jadi kemampuan kan namanya kredit kan itu sifatnya kepercayaan ya. Iya. Jadi istilahnya kalau masalah nantinya memang naik turun, misalkan pun grafik gak ada yang tahu. Cuman intinya kalau misalkan dari BI checking kita udah bisa track record bahwa orang ini benar, kalau misalkan memang dia ada masalah ataupun memang enggak, bisa kelihatan dari BI checking. Iya ya. Oke, jadi bank ini tuh mengajukan kemudahan ya buat yang kredit seperti itu, mengikuti dari BI ini acuannya dari BI. Nah, jadi teman-teman yang sudah melakukan peminjaman uang tuh nggak usah khawatir, karena itu semua bank itu sudah mengacu pada BI ini sendiri. Jadi jika teman-teman mau pinjam uang, nanti bakal di BI dulu kemampuan teman-teman untuk bayarnya berapa, mungkin seperti itu. Nah, untuk dari kantor sendiri ketika COVID ini ada kebijakan baru nggak sih selain yang BI checking itu? Kalau sementara ini sih nggak ada sih ya, hanya sih penyelamatan dari kita kalau misalkan dari kantor ini penyelamatan supaya nanti debitur yang bersangkutan bisa terus panjang ya. Makasih ya buat wawancaranya, mungkin segitu ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Nah, oke teman-teman. Jadi barusan bagaimana simakan kalian terhadap wawancara saya terhadap narasumber yang berprofesi sebagai banker. Nah, benar. Jadi profesi banker itu saat pandemi ini tuh memberikan kemudahan juga ya bagi sistem pinjam meminjamnya, yang dimana mengikuti acuan dari Bank Indonesia ini. Jadi buat kalian yang meminjam uang tidak perlu khawatir, karena dari bank ini juga menyediakan kemudahan kepada peminjamnya. Nah, mungkin sekian ya dari vlog wawancara yang bisa saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.